Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, Papua Tengah menggelar musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang tahun 2025 pada tingkat distrik yang bertempat di Aula SMK Mampara Timika pada Kamis 20 Februari 2025. Kegiatan dibuka oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Frans Kambusos, M.Ter. IP. Didampingi Kepala Distrik Mimika Timur Bakri Atorik SSTP, serta tim asistensi Bapeda Mimika yang dipimpin Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Vanies Clag Imelda Sos MSI. Dasar pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, Musrenbang juga diatur dalam peraturan-peraturan lain seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Dalam giat Musrenbang tersebut turut hadir Babinsa, pelaku pendidikan dan kesehatan tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta peserta Musrenbang dari 6 kampung dan 1 kelurahan di distrik Mimika Timur. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Frans Kambu ketika membacakan sambutan PJ Bupati Mimika mengajak seluruh elemen masyarakat distrik Mimika Timur untuk bersama-sama berpartisipasi aktif dalam pembangunan di distrik Mimika Timur. Karena keberhasilan pembangunan bukan hanya bergantung pada pemerintah tetapi juga peran seluruh masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Ia berharap Musrenbang kali ini dapat menghasilkan perencanaan yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mimika Timur. Supaya di 2025 apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang belum kita kerjakan itulah yang kita. Tapi semua itu kembali ke kita semua partisipasi. Ada kekurangan kita di pemerintah, masyarakat memberikan masukan. Ada orang kita sama-sama untuk kerjasama, sasarannya adalah mensejahterakan rakyat. Tim asistensi Bapeda Mimika Vanies Clag Imelda menyampaikan, hasil usulan Musrenbang Distrik akan diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia SIPDRI paling lambat 26 Februari 2025 oleh masing-masing operator distrik. Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Timur Bakri Atorik menyampaikan, Musrenbang saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pembahasan yang dilakukan biasanya secara umum sehingga banyak usulan program yang tidak terakomodir dan tidak bisa terkontrol dari masing-masing kampung. Ia menambahkan jika sejak 14 Februari lalu panitia Musrenbang Distrik telah mengumpulkan usulan dari tingkat kelurahan dan telah memilah usulan tersebut ke dalam 3 kategori bidang yang akan dibahas pada Musrenbang Distrik ini. Sehingga pada Musrenbang Distrik kali ini menghasilkan 164 program usulan yang terdiri dari 52 usulan program bidang FISPRA, 67 usulan program sosial budaya, dan 45 usulan program ekonomi. Lebih lanjut ia menjelaskan pada tahun 2025 ini Distrik Mimika Timur mencanangkan 3 program pelayanan masyarakat yang menggunakan basis swalayan, di mana ketiga program pelayanan masyarakat tersebut terdiri dari layanan perekaman KTPL dan administrasi kependudukan, pelayanan terkait bantuan sosial, dan juga konsultasi program kampung yang akan ditempatkan dalam 1 kantor di distrik Mimika Timur. Pada kesempatan lain, ia pun mengharapkan pembangunan pelebaran jalan poros Timika Pomako dapat dilaksanakan. Dikarenakan kondisi jalan yang dipandang sudah tidak layak dan mengingat arus lalu lintas di jalan tersebut yang sering dilalui kendaraan besar ekspedisi angkutan barang dari Pomako ke Timika maupun sebaliknya. Musrenbang Mimika Timur tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun yang sebelumnya kan setelah pembukaan langsung masuk pada pembahasan umum, sehingga usulan program banyak yang tidak bisa tercover dan kita tidak bisa kontrol dari masing-masing kampung. Jadi untuk saat ini dia sedikit berbeda, jadi kita lebih fokuskan ke 3 bidang. Panitia 3 distrik sudah menerima data tanggal 14 Februari, data dari masing-masing kampung, lalu sudah memisah-pisahkan menjadi 3 bidang. Nah, sehingga pada hari ini pembahasan sudah kita mengacu ke inti dari masing-masing usulan. Mungkin ada perbaikan, atau mungkin nanti ada usulan baru dari bidang itu nanti bisa dimasukkan dalam kesempatan ini. Nah, sehingga ini merupakan langkah pertama, dan kalau memang tahun ini dia berhasil, tahun berikutnya kita akan buat model yang sama seperti ini. Ya. Nah, sehingga panitia dia tidak kerja pada saat hari H, tapi panitia dia bekerja dari awal sampai selesai kegiatan. Ini yang saya
Dalam musrenbang tahun ini saya buat seperti itu. Untuk 3 bidang itu apa saja? 3 bidang itu ada fisik, Fispra, fisik dan prasarana. Yang kedua ada sosbud atau sosial budaya. Yang ketiga ekonomi. Nah, jadi masing-masing bidang kan dari kampung kan menjadi satu semua, tercampur. Jadi tim fisik dia memisahkan jadi 3 bidang ini. Sehingga nanti dalam pembahasan nanti dia bisa lebih akurat. Ambil contoh macam mereka, tadi saya ada sempat lihat itu, ada satu usulan pembangunan gereja. Nah, itu nanti dalam pembahasannya kita akan tanya lagi. Kita bangun gereja, adakah tidak pelepasannya? Nah, seperti itu. Kalau ada pelepasannya, berarti kita bisa teruskan. Kemudian kalau kita ada pelepasannya, berarti pada hari ini juga kita akan sampaikan, berarti ini kita tunda. Nah, jadi seperti itu. Jadi maksud dari pembahasan seperti itu maksudnya. Salah satunya yang tadi yang jalan Iya, ya, misalnya ini jalan poros Pemako Timika ini kita sangat kebutuhan, sangat prinsip dan ujian sekali, mengingat di Timika jumlah penduduk sudah mulai banyak, kebutuhan mulai banyak, lalu mobil ekspedisi ini dia sering bolak-balik, satu hari bisa 5 kali bolak-balik ekspedisi, lalu mobil tangki 2 kali. Sehingga dengan kondisi jalan seperti ini kami pandang sudah tidak layak lagi. Pada sambutan saya tadi, saya sengaja angkat untuk peluasan jalan karena ini masih sifatnya urgent. Pelayanan publik untuk Mimika Timur, saya menggunakan sistem berbasis swalayan. Karena kalau kita ke swalayan, kita ingin daging ada tempat sendiri, kita ingin beras ada tempat sendiri. Akhirnya saya buat di Mimika Timur. Kenapa saya buat seperti itu? Karena yang pertama ekonomi masyarakat. Bahkan di Mimika Timur kebanyakan mereka kurang mampu, mereka untuk mengurus kebutuhan administrasi ke pemerintahan mereka pun kesulitan. Nah, jadi saya sengaja tarik dan kebetulan sudah bertugas di Mimika Timur, TKSK dan PKH dari Dinas Sosial, kurang lebih ada 5 tahun mereka bertugas. Namun masyarakat tidak tahu mau urusnya bagaimana. Nah, itu saya sengaja tarik dan sudah ada beberapa persyaratan. Lalu kami sudah dibekali dengan notebook. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial sudah beri kita notebook plus dengan aplikasinya. Sehingga masyarakat nanti mau urus seperti contoh soal keterangan kesehatan, bisa ke Dinas Sosial di Pusum, cukup di kantor distrik. Nanti akan melapor, dilengkapi datanya semua, dan nanti petugas akan kirim ke Dinas Sosial akan verifikasi. Verifikasi sudah ada, langsung di print. Ya kurang lebih dia habiskan waktu paling lama 1 jam untuk pelayanan. Karena ini sudah berhubungan dengan aplikasi, 1 jam pelayanan. Untuk yang apa, KTP, kartu keluarga segala macam? Untuk perekaman ini Bapak berikan kewenangan dari Bupati ke distrik. Jadi untuk tahun ini kami akan mobile. Ke Tipuka karena tanggal 10 Februari saya menyurat ke Capil, saya dapat data banyak warga Mimika Timur yang belum melakukan perekaman. Nah, jadi kewajiban saya untuk melakukan perekaman, dan nanti ke depan kalau memang anggaran memadai, saya akan buka cabang di Heripau, cabang perekaman. Nah, jika saya cari lokasinya, lalu nanti saya akan undang kepala dinas untuk meresmikan cabang itu sendiri. Berarti buka sentra Dukcapil di sini. Iya, betul. Berarti perekaman sekaligus apa terbitkan itu ya? Iya, jadi yang dilayani perekaman dan pencetakan KTP, kartu keluarga, KIA, nanti semua termasuk juga dengan surat kematian. Karena selama ini kesadaran masyarakat untuk lapor ke surat kematian ini masih rendah. Nah, ini kami akan berusaha untuk genjot. Pak, mungkin terakhir terkait dengan masalah saya imbau kepada seluruh masyarakat. Yang pertama terkait dengan situasi keamanan. Saat ini kita sudah menjelang momen keputusan. Jadi saya minta kepada masyarakat, apapun yang menjadi keputusan MK, kita wajib dukung tinggi. Dan kita sama-sama bersatu padu untuk membangun Kabupaten Mimika. Kemarin pada saat pilkada, silakan kita memilih siapa menjadi idola kita. Tapi pada saat keputusan, siapapun yang jadi bupati, itu adalah pimpinan kita. Dan saya yakin bupati yang terpilih, dia pasti akan membangun kabupaten ini lebih bagus daripada tahun kemarin. Lalu yang kedua,
kepada masyarakat, ini saatnya kita untuk membangun. Bukan saatnya kita untuk duduk santai, lalu dengan seteguk Milo, itu sudah tidak layak lagi. Nah, ini saatnya kita membangun, karena Padat Karya tahun 2025 saya akan fokuskan ke pemberdayaan, saya tidak melakukan fisik. Yaitu saya sudah rapat koordinasi lintas sektor, kita bentuk tim kebersihan tingkat kampung. Sehingga nanti masing-masing kampung ada punya tim sendiri yang didanai oleh Padat Karya. Dan mereka pun nanti tugasnya itu membersihkan fasilitas umum, tempat ibadah, dan rumah jabatan kepala kampung dan petugas musram. Itu tugas mereka di situ. Dan nanti yang menjadi penanggung jawab di lapangan, Babinsa dan BPKTIPAS. Tim Liputan Papua MCTV.